Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi di channel Ferry Ardi. Ini merupakan trip kedua dari edisi trip keliling Lombok bareng BSI KCP Jembrana. Dan untuk teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, usahakan nonton dari awal ya untuk ceritanya supaya nyambung. Untuk video pertama ada di kolom deskripsi. Kali ini kita akan mulai dari Lembar menuju ke arah Gili Trawangan. Kita mulai dari intro dulu. Nah teman-teman, tadi setelah dari Lembar sana kita langsung ke masjid ini, gak jauh dari pelabuhan. Masjidnya bersih dan ini ada teman-teman, dan ini ada casan HP gratis sih, tapi ya kita bayar seikhlasnya. Ini lumayan lah, saya dua. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Enak banget. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang Ismul A'zam, doa yang dimulai. Parkirannya di situ teman-teman. Nah, kita ke sana, ke parkiran. Terdapat riwayat yang berbeda-beda mengenai apa yang Masjidnya gede dan bersih. Nah teman-teman, untuk memulai dari part 2 ini kita mulai dari selepas di masjid dekat pelabuhan Lembar ya teman-teman ya. Ini setelah kita sholat subuh dan mengecas perbateran HP kita dan power bank. Nah kita langsung lanjut mengarah ke arah Mandalika teman-teman. Dan mobil sewaan alhamdulillah datang agak telat sih, tapi nggak masalah karena masih kekejar kak waktunya untuk menuju ke Mandalika dan keliling-keliling hari ini di Lombok teman-teman. Dan sekarang kita menyusuri bypass Gerung menuju ke Mandalika. Mandalika sendiri posisinya di dekat gak jauh dari Bandara Bil ya. Bil itu Bandara Internasional Lombok teman-teman. Jadi ikuti terus perjalanannya, dari perjalanan sampai nanti kita sampai di Gili Trawangan. Dan asli teman-teman, di bypass Lombok ini bypassnya sih motor boleh jalan teman-teman, tapi rasanya itu seperti halnya jalan tol, tapi ini gratis teman-teman. Kalau di jalan tol itu kan bayar ya, seperti ada di Bali atau di Trans Jawa itu bayar, tapi khusus di Lombok ini jalannya lurus mulus, sepi kayak jalan tol dan gratis teman-teman. Asli ini recommended banget untuk kita yang pengen atau hobi touring lah, pengen jalan-jalan dan touring-touring di keliling Pulau Lombok sendiri teman-teman. Dan ini kita menuju Mandalika diiringi dengan sunset di arah ufuk timur teman-teman. Asli cakep banget, jalannya sepi dihiasi dengan sunset di pagi hari. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang Pulau Lombok ya, Pulau Lombok adalah sebuah pulau di Kepulauan Sunda Kecil atau Nusa Tenggara
yang terpisahkan oleh Selat Lombok dari Bali di sebelah barat dan Selat Alas di sebelah timur dari Pulau Sumbawa. Pulau ini kurang lebih berbentuk seperti bulat dengan semacam ekor di sisi barat daya yang mulai panjangnya kurang lebih 70 km teman-teman. Sumber mengatakan dari Wikipedia. Dan arti Lombok, menurut orang-orang luar Lombok pasti mengira bahwa Lombok itu berarti cabai ya teman, seperti yang saya pikirkan dulu. Padahal Lombok itu berarti lurus, berasal dari bahasa suku Sasak yaitu Lombok. Konon nama ini diberikan untuk memperingati perjalanan panjang leluhur masyarakat Lombok saat menemukan pulau ini. Seiring perjalanannya waktu, pulau kata Lombok tersebut diubah jadi Lombok, dan pulau ini juga dijuluki sebagai Pulau Seribu Masjid. Jadi teman-teman nggak usah khawatir terkait masjid di Pulau Lombok sendiri, asli banyak banget. Dan tidak terasa kita sudah sampai di pintu gerbangnya daerah Mandalika, dan ini ada ornamen yang bertulisan Welcome to Mandalika. Asli ini cakep banget, apalagi kita ini pas datang di pagi hari, belum ada pengunjung, kita bisa sepuasnya foto-foto dan spill video sepuasnya di tulisan atau di gerbang Mandalika, dan diiringi satu sunset di pagi hari. Cakep banget, asli mantep, gokil. Nah, bagi teman-teman yang datang ke Mandalika jangan lupa memvideo atau mengabadikan momen di gerbang Mandalika ini teman-teman ya. Asli ini cakep banget, fotonya eye-catching banget lah intinya. Welcome to Mandalika. Nama Mandalika sudah mendunia cuy. Terus lanjut kita di sirkuitnya teman-teman. Ada fakta-fakta unik terkait dengan sirkuit Mandalika tersebut teman-teman. Salah satunya pembangunan sirkuit ini menggunakan produk Indonesia. Panjang sirkuit sepanjang 4,3 km dengan service road pada bagian kanan dan kiri trek. Ternyata pembangunan ini menggunakan produk Indonesia teman-teman. Dan sirkuit ini berbentuk seperti Pulau Lombok sendiri teman-teman. Baru sadar saya tuh ketika membuka map, ternyata sirkuit Mandalika ini berbentuk Pulau Lombok itu sendiri. Dan ini monumen atau prasasti dibangunnya sirkuit Mandalika di tahun 2021, lebih tepatnya 12 November 2021, diresmikan oleh Presiden RI saat ini, yaitu Insinyur Joko Widodo. Nah, setelah puas berfoto-foto di samping sirkuit, nah kita lanjut lagi menuju ke arah bukit. Namanya itu kalau nggak salah dekat Pantai Seger. Nah, situ ada tulisan Pertamina tuh. Sirkuit Mandalika. Mandalika. Nah, ini kita melewati. Dan tempat ini cukup viral ya teman-teman ya, karena ikonik banget. Samping sirkuit ada pantai, dan di bukit kita bisa langsung lihat sirkuitnya secara langsung dan bertuliskan Pertamina. Tapi ikutin terus perjalanannya. Ampun jeruk.
Nah teman-teman, tempat ini dulunya tim final karena waktu sehabis race itu didatengin atau pembalap Fabio Quartararo nggak salah sempat mampir ke sini untuk lihat secara langsung sirkuit dari atas dan melihat keindahan pantai yang ada di samping kanan dan kiri sirkuit ini teman-teman. Nah di Mandalika sendiri ada namanya pantai yang nggak familiar dengan kita, yaitu Kute. Kute ini selain ada di Bali, ada juga di Lombok, lebih tepatnya di sini teman-teman, di Mandalika, dan posisinya nggak jauh dari sirkuit yang tadi kita datangi. Ya, semua bergaya, semua bergaya. Tadi kita dari atas bukit, sekarang kita langsung ke pantainya. Namanya vitamin C. Nah setelah puas kita berfotoria di pantai, kita menuju ke destinasi berikutnya teman-teman. Yep, kita sudah berada di Rembitan Sasak Sade, dimana ini suku asli Lombok teman-teman. Seperti apa keseruan di suku asli Lombok ini? Yuk ikuti terus perjalanan Ferry Ardi trip bareng teman-teman BSI edisi Employee Gathering. Bicara suku Sasak Sade teman-teman ya, nanti kita akan disuguhkan bangunan-bangunan tempo dahulu yang beratapkan jerami teman-teman. Dan di suku Sasak Sade ini masih mempertahankan rumah kayu yang beratapkan jerami, dan rumah ini anti gempa teman-teman. Dan pengunjung yang masuk pasti disambut dengan tari-tarian yang ada di suku Sade ini. Salah satunya adalah tarian atau atraksi Peresean atau tari perang suku Sasak. Dan ini ada permakluman yang terpampang di depan teman-teman. Nanti teman-teman baca sendiri karena banyak ya, saya nggak bisa baca satu persatu. Nah atraksi Peresean ini dilakukan oleh dua para lelaki suku Sasak Sade. Dua pria ini saling berhadapan dengan pembarotan sebagai pemukul dan tameng yang berbentuk segi empat atau ende yang terbuat dari kulit kerbau. Tarian ini biasanya digunakan untuk meminta hujan di musim kemarau dan tidak melukai lawannya. Atraksi Peresean. Dan setelah menyaksikan tarian Peresean, kita lanjut lagi keliling komplek atau di suku Sasak Sade ini teman-teman. Di sini kita keliling-keliling rumah-rumah kayu dan kita bisa belanja aksesoris-aksesoris yang ada di sini teman-teman. Dan fakta uniknya lagi, para wanita atau perempuan-perempuan suku Sasak Sade ini andal banget dan pinter banget menenun kain yang sangat
cakep banget teman-teman. Dan di sini juga langsung diperjualbelikan teman-teman. Jadi teman-teman yang pengen membeli tenun asli suku Sasak Sade bisa langsung di sini teman-teman. Nah ini ada Masjid Nur Asyhada, masih beratapkan jerami teman-teman, asli keren. Masih berdindingkan kayu, anyaman bambu, atapnya jerami, apa enggak ikonik dan estetik banget ya bangunannya ini, seperti halnya tempo dahulu banget. Dan fakta uniknya lagi untuk rumah-rumah suku Sasak Sade ini lantainya masih tanah liat teman-teman. Dan biasanya untuk mengepelnya itu menggunakan kotoran sapi yang sudah disaring lah untuk ampasnya. Jadi kotoran sapi itu disaring, ampasnya terus habis itu dibuat cepel teman-teman. Dan seperti ini kain-kain tenun suku Sasak Sade. Ini tas-tas rotan, Tetap buat oleh-oleh. Nih jagoan apa namanya jadi plesetan. Saya coba apa itu? Ayo dalam. Kenapa? Orang mau di sini. Hidupnya kan damai. Untuk aksesoris yang terkenal di sini selain kain tenun yang khas itu ada gelang dan peci suku Sasak Sade. Jadi boleh belajar tenun teman-teman. Ada yang mau coba? Ayo monggo. Thank you. Gitu langsung. Ya emang semua. Oh di kantor ada. Pukul 10.25 kita meninggalkan suku Sasak Sade. Setelah puas kita nonton atraksi dan tarian sambutan dari suku Sasak Sade, kita keliling rumah-rumah suku Sasak dan kita mau lanjut lagi perjalanan. Yuk, ikutin terus perjalanannya. Nah teman-teman, setelah kita dari suku Sasak Sade, kita berhenti makan siang dulu dan kita makan khas yang ada di sana yaitu nasi balapuyo. Tapi sayang teman-teman, saya tidak mengabadikan momen makan nasi balapuyo yang khas yang ada di daerah Raya ya teman-teman ya. Kalau nasi balapuyo itu biasa identik dengan makanan cita rasa pedas teman-teman. Dibilang balap itu karena apa ya, makannya pedas jadi cepet-cepet, jadi kayak orang balapan. Jadi seperti itulah konotasi nasi balapuyo. Puyuh sendiri kayaknya ada kayak ayam kecil gitu lah, kayak ayam puyuh deh. Saya berapa? Saya berakos. Mungkin kalau ada yang tahu bisa tulis di kolom komentar ya kalau saya salah. Polisi nggak ada harga dirinya loh. Orang pakai helm depannya, nggak pakai helm. Nah teman-teman, kita sekarang menuju ke arah Bangsal ya teman-teman ya, arah Giri Trawangan, tapi kita melewati Kota Mataram teman-teman. Untuk rute yang kita ambil ini dari Praya tadi, dari makan siang kita masuk dulu ke Mataram, lalu ambil ampenan terus menuju ke arah Senggigi. Emang agak muter sih teman-teman, agak jauh ya. Kita menuju ke arah Bangsal ya, kurang lebih perjalanan 1,5 jam lah. Udah, kasih tahu.
Gunung Sari. Gunung Sari kalau kita muter lagi tembus Lembige. Kalau los lagi tembus Tanjung. Lombok Utara bisa juga, tembus Bangsal juga bisa, tapi lewat Pusuk. Sama. Ini namanya Sandik namanya ini. Nah, nanti kalau sudah mau lewat sini ketemu Pondok Pesantren Al Aziziyah, mungkin tahu sih dia mungkin. Kapek. Itu Kayak di sunset ya. Nah teman-teman, ini sepanjang perjalanan kita disuguhkan masih betul layar nih, pantai yang indah di sebelah kiri. Ini daerah Senggigi teman-teman. Ini daerah wisata, banyak hotel bintang 5 dan hotel-hotel pinggir pantai yang menjajakan keindahan alam ketika sunset Ya itu dah waktu menjelang sore lah, ini sunset menjelang sore yang sangat indah di daerah sini teman-teman. Nah tapi kita masih lurus teman-teman, kita masih perjalanan lagi ke arah Pelabuhan Bangsal yang kurang lebih ya 45 menit lah dari sini. Sebelum sampai di Pelabuhan Bangsal, kita mau sholat terlebih dahulu karena sudah waktunya nih teman-teman. 13.02 Masjid Nurul Yakin sudah masuk Lombok Utara. Seperti ini penampakan dari masjidnya teman-teman. Masjidnya unik, semua terbuat dari kayu teman-teman untuk ornamen bangunannya. Dan tidak kalah penting lagi, masjid ini sangat bersih Sholat teman-teman. dulu Mbak Dan sebelum penduduknya kita ramah-ramah. nyebrang. Pulaunya sudah kelihatan kok. Oke. 13.59. Nah, bisa ke Gili Air, Gili Meno, Gili Trawangan. Tiketnya berapa aja Om? Kalau yang public boat 23.000, Wah, yang snorkelnya 125.000 ketiga gili. ketiga Gili. Iya. Plus alat. Alatnya semua lengkap dari pemandu, masker, pin, lap jaket, snorkel. Oh gitu. Pas public boat kita mainnya ketiga gili ke 4 spot. Oh, Spot oke. pertama Statu Batu Mulat Laut, kedua Kartel Point, ketiga Karang Biru, pindah ke Gili Air itu Garton Fish. Ya, Oke, mantap. Nomor HP? Nomornya berapa? nomor HP 0878 1669 2343. Dengan abang siapa nih? Juan, Bang Juan. Ferry. Juan ya. Siap. Selamat berlibur. Selamat tidur. Nah itu teman-teman. Waktunya Kalau mau berangkat. nah itu kalau mau. Oh itu kalau Rinjani. Oke, kita nyebrang dulu guys. Seperti ini teman-teman suasana di Pelabuhan Bangsal menuju arah Gili teman-teman. Ada 3 Gili ya teman-teman ya. Gili Trawangan, Gili Meno, dan ada Gili Air. Situasi. Nah ini Pak Endik nih. Mau berlibur katanya. Nah untuk pelabuhannya itu dipisah ya teman-teman ya. Yang di sebelah kiri ini adalah yang menuju ke arah Gili Trawangan. Dan untuk armada perahunya, kapalnya yang ada di depan ini. Kalau sebelah kiri Gili Trawangan. Kalau sebelah sini Gili Meno, Gili Air teman-teman. Sebelah kanan. Ya mudah-mudahan anginnya nggak kenceng. Wih. Gate 1 Gili Trawangan. Wih, rame-rame wisata ikhtiar. Nah teman-teman, ini kita sudah dipersilahkan menuju kapal. Asli ini baru pertama kali saya melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal ini menuju ke Gili Trawangan teman-teman. Woi, ikutin terus perjalanan penyeberangan kali ini dan ikuti terus keseruannya teman-teman ya.
Dan untuk kapasitas kapal ini itu kurang lebih sekitar 40 sampai 50 penumpang ya teman-teman. Dan para penumpang sudah bersiap duduk ya teman-teman. Asli ini duduknya agak aneh ya teman-teman ya, karena posisi duduknya itu berada di pinggir-pinggir gitu. Biasanya kan berbaris gitu ya, ini berjejer di pinggir kapal teman-teman. Dan ini tengahnya adalah barang-barang, kalau nggak salah waktu itu adalah es batu teman-teman. Es batu yang dibawa dari Lombok menuju ke arah Gili Trawangan. Kap jangkar guys. Jangan sedih itu Pak tuh. Pucet. Oh pucet ya. Dan makan. Udah makan. Belum. Asli teman-teman, ini saya baru pertama kali dan baru merasakan sensasinya penyeberangan tradisional. Saya katakan tradisional karena masih menggunakan kayu ya untuk kapalnya menuju ke arah Gili Trawangan. Dan itu yang di seberang kita ini kapal cepat kalau nggak salah, ini mengarah ke Gili Meno dan Gili Air. Oh ya, untuk tarifnya teman-teman ya, untuk tarifnya kapal ini senilai 23.000 per orang. Dan ini tadi karena 11 orang, dia tinggal aja 23.000 kalikan 11 orang. Dan satu lagi teman-teman, ketika mau naik kapal itu tidak langsung masuk gitu teman-teman. Itu kapal itu setiap pembelian itu berbeda-beda dari jenis karcis. Contoh sekarang karcis atau tiket yang dijual warna hijau, jadi nunggu 40 sampai 50 orang dulu baru tiket itu dipanggil untuk masuk ke armada. Dan selanjutnya, jadi setiap orang yang beli tiket itu warnanya beda-beda. Nanti ketika penyeberangan dipanggil sesuai dengan nama atau sesuai dengan warna tiket yang Anda beli, ya, tiket yang teman-teman beli. PSI menuju asli, pemandangannya cakep banget teman-teman. Sepanjang perjalanan kita bisa melihat pemandangan gunung di sisi luar dan deburan ombak menghiasi menemani kita sepanjang perjalanan dari Pelabuhan Bangsal menuju ke Pelabuhan Gili Trawangan. Adapun jarak tempuh dari Pelabuhan Bangsal menuju Gili Trawangan kurang lebih ya 30 menit ya teman-teman ya. Ya dinikmatin aja. Lebih kerasa daripada yang malam. Nah, ini ada mercusuar di tengah dan itu kelihatan pulau, itu namanya Gili Air ya teman-teman ya. Dan nanti ada daratan lagi ya yang berada di tengah, itu namanya Gili Meno. Dan daratan yang paling ujung yang dan paling besar di antara tiga ini itu namanya baru Gili Trawangan. Mantap men. Rasa mantap men, kayangannya men. Nah teman-teman, seperti ini suasana di dalam kapal ya teman-teman ya. Di belakang merupakan masinisnya atau nakodanya, mohon maaf, masinis kereta ya teman-teman ya. Itu di belakang, kemudinya ada di belakang. Dan ombaknya sudah mulai terasa dan kita sedikit terombang-ambing.
Nah teman-teman, untuk menjawab rasa penasaran saya, ternyata jaket keselamatan itu diletakkan di atas seperti ini ya teman-teman ya. Jadi jaket keselamatan ini sangat dekat banget untuk dijangkau oleh para penumpang jikalau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan selama penyeberangan. Dan mudah-mudahan penyeberangan kali ini kita tidak ada halangan suatu apapun teman-teman. Amin. Daratan yang dekat ini merupakan pulau yang kedua, namanya Gili Meno teman-teman. Dan ini menunjukkan kita sudah mendekati pelabuhan atau Pulau Gili Trawangan. Asli teman-teman, ini ombaknya lumayan terasa teman-teman, tapi ya kita nikmatin dengan santai dan seru banget untuk trip kali ini teman-teman. Asli ini baru pertama kali saya menyeberang dengan kapal tradisional. Sebenarnya sih ada kapal cepat Eka Jaya. Biasanya itu naiknya dari Gili Trawangan dan tujuan akhir biasanya kalau nggak di Padang Bay ya di Sanur teman-teman. Gili Trawangan, welcome to. Baik, nggak bisa. Pokoknya duren. Lumayan berasa. Tok ganjel tok. Ini kita sudah nyampe. Keren tukang parkir. Yang mau berangkat. Ada lo. Kita sudah selesai, sudah sampai. Nah ini kemudiannya. Ini Yamaha apa tuh? Bagus ya. Bagus. Enggak patah apa namanya? Enggak. 2, 3, guru. Awas dah. Aman ya, nggak pucet dah. Udah pucet tadi. Udah pucet duluan. Nah teman-teman, seperti ini suasana di Pelabuhan Gili Trawangan. Dan kita foto dulu dan mengabadikan di momen ini teman-teman. Welcome to Gili Trawangan. Nah teman-teman, seperti ini suasana Gili Trawangan. Dan mungkin untuk part 2 kita tutup di sini dan nantikan part berikutnya edisi trip jalan-jalan menuju ke Gili Trawangan. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan nanti fakta unik di Trawangan ada di berikutnya. Dadah.